Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh solihah, kita berjumpa lagi dalam materi tematik kelas 3, tema 2, subtema 1. Tentang apa? Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, di awal kita sudah mempelajari tentang berbagai macam tumbuhan dan lengkap dengan perkembangbiakan maupun pertumbuhannya. Nah, sekarang kita bicara tentang apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada materi yang lalu juga sudah sampaikan dalam PDF tentang beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Dan sekarang akan kita lanjutkan. Ada apa lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yuk kita tengok bersama-sama. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut, maka kalian minta untuk menyimak dulu tentang dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kita simak bersama-sama ya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari. Di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Begitu kata pohon. Itu hanya dongeng ya. Jadi anak-anak tidak akan menjumpai itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau besok kalian berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian kalian ingat dongeng ini, tidak usah berharap bahwa pohon itu akan berbicara sama kalian ya. Ini hanya ada di dalam dongeng. Oke? Tuhan atau Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah itu pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Apalagi tumbuhan. Kemarin kita sudah bicara bahwa tumbuhan itu bisa untuk makanan kita, makanan juga hewan yang lain. Dan sekarang kita bicara bahwa tumbuhan itu ternyata meskipun tidak berbuah tetapi bisa kita manfaatkan untuk berlindung dari terik matahari. Coba kalian rasakan kalau siang panas sekali, kemudian kalian berada di bawah pohon, apa yang dirasakan? Sejuk, iya benar, sejuk, anginnya semilir. Kadang-kadang bahkan kalau kita bersandar di pohonnya kita bisa tertidur karena saking sejuknya. Sebenarnya pohon tersebut bernafas, nak. Nah, nafasnya pohon tersebut itu mengeluarkan karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen. Oksigen itu apa? Oksigen itu adalah bagian udara yang dihirup manusia yang dibutuhkan untuk pernafasan. Makanya akan terasa segar kalau kita berada di bawah pohon. Jadi semuanya itu saling bantu-membantu, saling bermanfaat untuk satu dengan yang lain. Seperti itu, nggih. Coba kita lanjutkan dulu bacaannya.
tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sebagai wujud dari kasih sayang kita, terima kasih kita kepada tumbuhan dan binatang, maka kita harus menyayangi mereka, merawat mereka dengan cara memberikan makan dan minum. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Itu juga adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya dan berfaedah untuk kita semua. Jadi adanya tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita diwujudkan dengan merawat tumbuhan. Adanya hewan itu bermanfaat untuk manusia. Hewan yang menciptakan siapa? Allah. Maka kita juga harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menyayangi binatang, menyayangi hewan. Bisa dipahami ya nak ya? Oke. Ya, jadi sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Setelah kalian membaca keterangan atau mendengar keterangan dari Ustadi tentang cara-cara berterima kasih atau cara bersyukur kepada Allah, maka sekarang tugas kalian yang pertama adalah menuliskan dengan kalimat kalian sendiri. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Jadi rasa syukur, rasa terima kasih, ucapan terima kasih itu diucapkan untuk apa? Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, apa yang kita rasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Misal, kalian sudah ditolong orang, kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya sudah menolong. Bagaimana perasaan kalian ketika mengucapkan rasa terima kasih itu? Coba kalian tuliskan di situ. Kemudian, yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan kemarin-kemarin. Jadi tentunya kita tidak pernah luput dari ucapan terima kasih. Ada yang belum pernah mengucapkan terima kasih? Tidak ada ya? Iya. Us yakin semuanya pernah mengucapkan terima kasih. Nah, rasa terima kasih itu pernah kalian ucapkan karena peristiwa apa? Coba diingat-ingat, kemudian tuliskan 2 saja. Kapan kamu mengucapkan terima kasih dan saat itu ketika ada peristiwa apa? Gitu ya. Bisa difahami nak? Oke, insya Allah bisa. Oke. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan kepada Us. Yuk kita lanjut. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan cara apa? Berolahraga. Ya betul. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Yuk coba ingat-ingat lagi yang sudah Us ceritakan di depan. Oksigen itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ketika bernafas, dia mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia. Jadi yang dikeluarkan oleh tumbuhan atau yang diberikan oleh tumbuhan adalah oksigen untuk kita bernafas. Kemudian, tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Coba gerakan olahraga semacam apa yang bisa membuat kita sehat, otot tidak kaku, dan peredaran darah lancar? Kita lihat ya.
Oh, ternyata ini macam-macam gerakannya. Insya Allah kalian sudah sering melakukan ini sebelum kalian melakukan olahraga di sekolah ya. Ini adalah pemanasan yang biasa kalian lakukan di awal sebelum olahraga inti. Apa saja ini? Yang pertama, berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, kita akan memutarkan badan. Ini yang kedua, kita akan bersiap-siap memutarkan badan. Memutarkan badan dengan cara menaruh tangan di pinggang. Badan kemudian kita putar ke kanan dan ke kiri. Lalu setelah memutar badan ke kanan dan ke kiri, berdiri tegak kembali. Setelah itu kita lakukan gerakan yang lain, yaitu mengacungkan kedua tangan ke depan. Dua-duanya diusahakan lurus biar terasa otot-ototnya tertarik ya. Kemudian bawa tangan kalian ke bawah nih ya. Bawa ke bawah, kemudian ayun-ayunkan badan kalian, tangan kalian, usahakan untuk menyentuh ujung kaki atau ujung jari kaki. Loh, punggungnya sakit, Us. Iya, memang itu tujuannya adalah untuk melemaskan otot-otot. Sedikit-sedikit, jangan dipaksakan, ya. Kalau sudah, lakukan gerakan ketujuh, yaitu dengan cara menyilangkan tangan. Tangan kiri sentuhkan pada ujung jari kaki kanan. Sedangkan tangan kanannya tarik ke atas. Nanti akan terasa seperti ada aliran yang terasa di sana. Semula agak berat, semula agak sakit, tapi lama-lama akan terasa enak. Kemudian lakukan kebalikannya. Untuk tangan kanan itu sentuhkan di mana? Di kaki kiri, di jari kaki kiri. Kemudian tangan kirinya di mana, Nak? Tangan kirinya tarik ke atas. Nah, lakukan berulang-ulang ya. Kemudian kalau sudah, berdirilah tegak kembali dan lakukan gerakan yang terakhir, yaitu menggerakkan badan ke belakang. Liuk-liukkan badanmu ke belakang beberapa kali. Kemudian sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah setelah kalian melakukan semua gerakan ini, badan kalian akan terasa menjadi lebih segar. Oke, kalau sudah kita lanjut. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu sedang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Kalian pernah dengar lagunya? Belum? Oke, nanti silakan dicari-cari di YouTube. Ada lagu tomat. Lagunya sederhana, hanya sekitar 6 atau 7 baris gitu ya. Oke, pohon tomat mulai berbuah. Pohon tomat yang muda itu berwarna apa, Nak? Hijau, ya benar ya. Kalau sudah masak warnanya menjadi apa? Merah, ya buahnya manis. Kalau yang hijau sering dipakai untuk sayur, kalau yang merah biasa dipakai untuk jus atau juga untuk tambahan sayuran yang lain. Buah tomat itu banyak manfaatnya, terutama kandungan vitamin C yang sangat berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Allah menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Yuk kita simak dongeng berikut, dongeng tentang pohon kelapa. Seperti apa ya? Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam pondoknya.
"Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Pesannya apa tadi, Nak? Pesannya hanya baru boleh membuka jika sudah sampai di rumah. Lanjut yuk. Ketika tiba di kaki gunung, laki-laki tersebut tergoda lagi ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari pohon gunung. "Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Begitulah kata penyihir sakti. Ternyata, anak-anak, lelaki tadi itu berubah menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa itu daunnya panjang, buahnya besar-besar, dan semua bagiannya itu bermanfaat untuk manusia dan juga mudah dijumpai oleh manusia di mana tempat. Itu ya, itu adalah dongeng. Sekali lagi dongeng, asal mula buah kelapa. Tetapi pada kenyataannya adalah Allah yang menciptakan semua yang berada di hamparan bumi ini. Oke, Nak? Kita lanjut. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ya, kalau kalian sudah bisa memahami, membaca dengan baik, kemudian memahami isinya, maka tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Pesan yang bermanfaat untuk manusia. Tuliskan di bukumu dengan kalimatmu sendiri ya. Oke, kemudian kita lanjut. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama. Ternyata jumlahnya adalah sebanyak 425 butir. Kemudian di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Ini gambaran truknya. Ada 425 di truk pertama, di truk kedua ada 590 butir kelapa. Berapa jumlahnya semuanya? Ternyata jumlah di truk pertama dan truk kedua kalau dijumlahkan adalah 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Ternyata satu truk itu berpindah tempat. Yang semula berada di sebelah kiri truk pertama, truk kedua sekarang berpindah di sebelah kanan sehingga posisinya menjadi seperti ini, Nak. Truk kedua itu
590. Kemudian truk pertama 425. Posisi truknya berkebalikan sekarang. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya berapa ini? Ternyata jumlah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Itu artinya apa, Nak? Penjumlahan itu menganut aturan dari perubahan atau tetap meskipun berubah-ubah posisi. Seperti itu nggih. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Bisa difahami? Bisa ya, dan kemarin kalian sudah mempelajari itu. Oke, sekarang tugas kalian yang ketiga adalah mengerjakan latihan ini. Latihan matematik ada 10 soal, kalian hanya tinggal melengkapi saja. Us ambil soal yang pertama sebagai contoh ya. 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Berarti titik-titiknya nanti diisi angka berapa, Nak? 400. Iya, betul. Di sini nanti diisi dengan angka 400. Oke. Untuk nomor 2 sampai 10 silahkan kalian kerjakan dengan cara bagaimana? Ditulis ulang soalnya, kemudian pada bagian yang titik-titik itu diberi kotak untuk menempatkan jawaban. Tidak perlu terburu-buru mengerjakannya, usahakan betul semua agar nilainya nanti bisa maksimal. Oke, demikian ya anak-anak ya yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa diambil ibrohnya dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.